hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Wabah yang menyerang pada zaman Rasulullah adalah wabah taun. Wabah ini menular secara cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 dijelaskan bahwasanya wabah ini menular. Tidak setiap wabah merupakan taun, tapi taun sudah pasti itu wabah. Oleh karena itu, sebagaimana dalam hadis Bukhari, Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendengar ada wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu memasuki daerah tersebut. Dan barang siapa yang ada di daerah itu, maka janganlah kamu keluar dari daerah itu. Melihat itu, Abu Ubaidah radhiyallahu bertanya kepada Umar, apakah kamu lari dari takdir Allah? Umar menjawab, ya, kami lari dari takdir Allah menuju takdir Allah. Jawaban Umar melandaskan hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya barang siapa yang terkena wabah, maka janganlah kamu mendekati orang yang sehat. Oleh karena itu, kami akan membahas tentang kesejahteraan Islam dalam kesehatan dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallah mubtalikum binaharin fama syariba minhu falaysa minni wa man lam yata'amhu fa innahu minni fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi
فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminum airnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Lalu mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak sekelompok kecil mampu mengalahkan sekelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang pemimpin melihat keadaan bala tentaranya sebagaimana ayat, maka tak kalah keluar Talut bersama bala tentaranya. Maksudnya berjalan bersama mereka, mengatur dan menertibkannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsir Jalalain, maka tak kalah keluar Talut bersama bala tentaranya dari Baitul Maqdis. Sedangkan ketika itu hari semakin panas, sehingga mereka meminta agar diberi air. Maka jawabannya adalah, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai yang terletak di antara Yordania dan Palestina, agar jelas siapa saja yang taat kepadanya dan siapa pula yang durhaka kepadanya. Dan barang siapa yang meminum airnya, maka dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa yang tidak meminum airnya dan hanya menciduk satu cidukan saja, dia adalah pengikutku. Gurfah dengan garis di atas atau di depan. Mereka yang mengambil dengan tangannya cukup dan tidak mengambilnya lagi, maka mereka adalah golonganku.
Oleh karena itu, mereka meminum sebanyak-banyaknya ketika bertemu dengan anak sungai itu. Kecuali beberapa orang di antara mereka, mereka cukup dengan satu tegukan saja, yakni untuk mereka minum dan hewan-hewan mereka. Tak kala ia telah menyeberangi sungai, yakni Talut dengan orang-orang beriman bersamanya, yakni mereka yang mencukupkan dengan satu tegukan saja. Mereka bertanya, orang yang meminum sebanyak tadi, maka tak ada daya dan kekuatan untuk melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka menjadi lemah dan tidak bisa menyeberangi sungai itu. Oleh karena itu, mereka meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, yakni di hari berbangkit. Mereka adalah orang yang berhasil menyeberangi sungai. Berapa banyak yang terjadi? Golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah serta kehendaknya. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah. Oleh karena itu, dengan adanya wabah COVID-19 ini, mari kita jaga kesehatan kita untuk melawan COVID-19 ini. Kesehatan menurut Islam adalah perkara yang penting. Ia merupakan nikmat besar yang harus kita syukuri. Terkait pentingnya kesehatan, Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh setiap manusia, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Ibnu Bathal menjelaskan bahwa makna hadis di atas menjelaskan seseorang yang tidak mempunyai waktu luang dan badan yang sehat. Dan barang siapa yang mempunyai waktu luang dan badan yang sehat, hendaknya ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Yang dimaksud dengan syukur kepada Allah adalah mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan barang siapa yang tidak mengikuti perintahnya, maka mereka adalah orang yang tertipu. Oleh karena itu, dengan adanya wabah COVID-19 ini, mari kita jaga kesehatan kita. Hikmah dari adanya wabah ini, bahwasanya kita sadar bahwa Allah lah yang menciptakan langit, bumi dan seisinya. Hadirin, kembali lagi, alam akan semakin subur, Indonesia semakin makmur, menjadi Bahdatul Thayyibatul Warafun Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Mari kawan patuhi prokes agar kita sehat selamat, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air rahimakumullah.
Sebelum kami tutup sarakan kali ini, izinkanlah kami membawakan sebuah pantun. Makan buah jeruk rasanya asam. Sama rasa dengan mangga. Mari kawan lestarikan alam agar bumi selalu terjaga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.